Oke, all standby. Kamera. Rolling. Audio. Lebar masuk. Tusuk lagi, tusuk. Masuk lagi. Lagi. Oke, baca. Baca. MD Talk si paling aktor take 1. Oke, and action. 不知道，有说是吗？ Hai MD People, selamat datang di MD Talk bersama kami cast dari film Si Paling Aktor. Tapi untuk kesempatan sekarang kita bukan cuman berenam, kita akan kedatangan satu orang lagi, yaitu penulis novel dan penulis skenario dari Si Paling Aktor, Mas Aditya Mulya. Welcome, Mas. Silakan Mas di sini. Welcome semua. Sehat dong. Bergabung. Oke. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama cast yang ada di sini. Bisa dimulai dari yang paling kanan. Halo, saya Kevin Julio. Saya berperan sebagai Tegas Julius. Halo, aku Cipri Bisabina, aku berperan sebagai Rachel di sini. Aku Jordi Pranata berperan sebagai Gila. Silakan. Aku Kenny Austin perannya sebagai Kevin Sumitro. Silakan. Halo, hai, saya Andrew Sulaiman. Saya peran sebagai Wong. Halo, saya Bibian El Kausa. Saya berperan sebagai Fan. Wow. Oke, sorry bentar. Boleh perkenalan pakai bahasa Cina buat. ，pakai bahasa Mandarin。大家好，我是Andrew Sulaiman，然后我在这里演那个 Wong。 Believable ya, believable. Iya. 我演范。 Ulangi ya. Nggak di briefing dulu sih. 大家好，我叫比利，我叫杰里演番。 Kayak bingung gak betul. Oke, silakan. Jadi si paling aktor itu bercerita tentang Gilang. Jadi Gilang ini adalah seorang aktor yang sangat passionate dengan kerjaannya dan udah 10 tahun menggelutinya, tapi belum pecah telur nih gitu. Sampai suatu hari dia memutuskan untuk ya udahlah, gue pensiun aja gitu. Nah, tapi di hari dia ingin pensiun dan cari kerja kantoran, sesuatu terjadi gitu. Nah, disitulah petualangan dimulai gitu. Yang saya dapatkan di Si Paling Aktor ini sebagai Tegas Julius, sebelumnya aku belum pernah berperan sebagai berkarakter sebagai sutradara. Jadi aku mau jadi aku malu udah. Jadi aku jadi sutradara di sini. Gitu. Jadi pertama kali jadi sutradara, rasanya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi harus tegas sama teman-teman semua yang ada di sini. Tapi ternyata Tegas Julius tidak setegas itu. Nanti saksikan aja lah. Gitu. Ya kenapa ngambil film ini? Berarti karena nggak pernah mainin sutradara. Iya, betul. Kalau aku sendiri tuh emang Rachel ini karakter yang sangat berbeda dari pribadi aku, baik yang aku pernah peranin juga selama ini, karena dia termasuk cewek yang percaya diri tapi juga lumayan nyablak ngomongnya atau berani gitu. Sebelumnya tuh aku mengambil karakter-karakter yang bisa dibilang lebih jaim, lebih soft gitu. Nah kali ini tuh dia lumayan berani dan ya secara ngomongnya gimana ya, halusnya belak-belakan sih. Belak-belakan gitu. Dan menurut aku ini exciting banget karena karakter aku sendiri aja in real life itu nggak pernah seperti itu gitu. Jadi pengen nyoba ngerasain gimana sih rasanya
mengungkapkan ekspresi dengan emosi yang seperti itu. Kalau aku kenapa tertarik mau join di film Si Paling Aktor karena dari judulnya aja tuh udah menarik banget gitu. Si Paling Aktor gitu. Wah, ini akan ada dua konotasi negatif atau emang positif gitu. Jadi emang dari judulnya udah ke-hook, pas baca skenarionya juga semakin tertarik, dan ditambah ini didirect sama Bang Odi Carahap. Jadi kombinasi yang pas banget. Gas. Kalau buat aku lebih ke warna baru sih, komedi. Belum pernah komedi sebelumnya. Walaupun di sini yang komedi juga bukan aku. Kalau siapa? Ya penasaran aja. Tapi di era sekarang mungkin banyak film horor, jadi pengen coba komedi aja. Jadi nggak horor melulu. Dan buat aku plot twist yang sebenarnya juga lucu juga sebenarnya. Jadi komedi yang punya plot twist yang lucu juga. Pokoknya jangan lupa ditonton. Seru deh pokoknya. Seru. Setuju. Saya ini novel pertama yang bahasa Indonesia saya baca dan saya suka sekali. Thank Keren you, sekali, thank you. keren sekali. Kalau saya ini tantangan ya, biasanya kalau saya baca gitu kan, Fun dan Wong tuh serius, cuman harus komedi juga gitu. Biasanya kita fighting komedi, serius gitu. Cuman ya sekarang harus dibenturin dengan harus komedi juga, ya. Tantangan sih buat saya. Situasi juga. Ya, Situasi komedinya di sini kental sekali. Kalau ide awal cerita novelnya itu, gue tuh sering lihat, dan ini kita ngambil contoh dalam hidup aja gitu ya. Dari setiap 10 kali percobaan, mungkin kita sukses dalam 2 kali gitu. Betul. Apalagi teman-teman aktor sama aktris pasti pernah ngerasain kan, dari 10 kali casting mungkin dapat 1 gitu. Jadi dari situ, sama juga penulis juga gitu, dari 10 novel mungkin 1 bestseller gitu. Nah, jadi dari situ gua baru nyadar bahwa oh iya ya, sukses itu bukan masalah talent aja, tapi sukses itu adalah kita tuh nggak boleh nyerah. Betul. Ya kan? Nggak boleh nyerah gitu. Konsistensi. Karena siapa tahu the next casting adalah yang dapetnya gitu. tapi Oh, aku enggak. percaya loh, Gilang di luar sana tuh ada banyak. Iya, Aku iya. percaya banget. Aku percaya Nah, banget. gue bisa relate karena kan yang gue bilang tadi, dari 10 novel, mungkin penulis nih ya, dari 10 novel yang kita tulis 1 yang bestseller, ya kan? Iya. Coba kalau misalnya kita berhenti di percobaan di novel kedua, Iya. siapa tuh bestsellernya itu novel ketujuh dia gitu. Ketiga, iya. Nah kayak gitu. Kesulitan pasti ada karena Gilang ini tuh di mata seorang Jordi dia kayak bukan manusia. Maksudnya bukan manusia tuh in a good way gitu. Semangat yang dia punya, api di dalam diri dia yang belum tentu ada di orang lain, itu yang lumayan challenging untuk aku melakukan gitu. Dia bisa punya banyak skill, dia bisa semua kemampuan, itu tuh lumayan jadi PR buat Jordi untuk ngejar si Gilang ini kayak gitu. Terus ya tadi kan udah di-mention beberapa kali kalau ini bukan cuman komedi tapi ada actionnya juga gitu. To be honest, ini adalah project film action terpanjangnya aku gitu. Jadi benar-benar ngejar dari cari emosionalnya Gilang, tapi juga harus menyiapkan fisiknya Gilang dan itu tuh lumayan challenging dan berkesan sekali. Gitu. Ya, oke. Kalau saya sebagai Tegas Julius ini sutradara sebagai Mas, kalau yang mana Mas, nih kayaknya tidak ada itu. aman mas. Ya. Kan ada saudara kayak gitu. Tolong ini Mas. Coba yang wawancara. Saya paling takut sama sutradara soalnya. Yang mana tuh? Iya, jadi kan ada yang tegas, ada yang diem-diem aja tapi ternyata nyelekit, ada yang kayak gitu. Jadi banyak layer yang harus dimasukin lah ke dalam karakter ini gitu. Thank you. Makasih mas. Kan. Tantangannya challenge sih pasti iya, karena di sini Kevin itu akan menjadi orang yang disukai sekaligus dibenci mungkin. Tapi aku nggak akan cerita terlalu jauh karena nggak mau spoiler. Jadi waktu gua kecil itu
Sorry, udah agak lama sih. Kan ada aktor tuh namanya Daniel Day-Lewis. Ya. Nah waktu itu gue suka banget sama film dia tahun 90 berapa gitu ya. Judulnya The Last of the Mohicans. Dia ceritanya jadi Indian. Terus udah gitu, gue baru tahu bahwa untuk peran itu dia tuh 3 bulan bener-bener jadi Indian. Tinggal di hutan, bikin rumah, bikin tenda sendiri, berburu kelinci sendiri, bawa makan siang gitu. Jadi by the time dia acting tuh udah bener-bener Indian banget. Terus waktu itu dia pernah main My Left Foot kalau nggak salah. Ini gue baca artikel tentang dia. Jadi selama syuting itu kan, itu kalau nggak salah, gue nggak tahu film judulnya lupa gue. Jadi ceritanya itu dia tuh menjadi orang yang disabled. Nah selama syuting itu dia nggak mau jalan, bener-bener pakai disable gitu. Terus gue wah gila method actor banget, kayak ini totalitas banget ya. Terus gue yang kalau orang Indonesia gimana ya gitu. Kayak ini gilang banget nih gitu. Akhirnya ya jadilah sih Pak, maksudnya ya itu salah satu background lah ya. Gitu sih. Chemistry biar erat. Ya selain kita ada reading, kita ada workshop bareng, build chemistry kita biasa ngobrol aja sih, bercandaan gitu. Karena kan memang filmnya ini komedi action gitu. Jadi memang kita mostly sambil di ruang tunggu tuh ngobrol, bercanda. Di set juga nggak pernah ada yang serius sampai ada yang negor, serius. Kayak baru kita serius. Paling susah ngebangun chemistry sama Bibi. Kenapa? Selalu bareng sama kita. Enggak, kita tuh alhamdulillah emang susah menghindar dari ini semua karena scene kita tuh bener-bener semuanya sama. Atau setidaknya mungkin gue kali ya, gue selalu sama lo. Mungkin ada 1 atau 2 yang sama Gilang doang berdua. Tapi mostly bertiga. Hampir semuanya tuh kita bertiga gitu. Jadi kayak pastinya dalam sehari aja tuh kita hampir semuanya tuh take-nya bareng gitu, nggak ada yang ditinggal. Biasa kan kalau misalnya ada yang take 2 terus kayak 1 di ruang tunggu sendiri gitu. Kalau ini kita hampir ngejalanin seharian bertiga. Ya dan kita sebelum take tuh pasti kayak readingin dulu dengan Coba adegannya dulu gitu. Baru dari masing-masing. Iya, karena memang alhamdulillah direkturnya juga open, Bang Wace juga open untuk banyak improvisasi juga ya. Gitu. Kita bisa nyoba-nyoba dulu gitu. Betul. Kalian tonton ya nanti improvisasinya Kevin Julio, gokil Genius. sih. Jadi kita aja tuh nahan ketawa kan. Kita boleh ketawa nggak ya? Gue lupa. Tapi kayak pokoknya ada yang boleh ketawa, ada yang nggak boleh. Nahan karena lagi serius. Banyak Banyak banget. yang memorable ya. Tapi yang pertama adalah Goldie, kalian akan melihat ada aktor bernama Goldie, keren banget. Tanpa ada pendalaman karakter kita bisa takut sama dia. saya trauma sampai sekarang. Kita sempat mempertaruhkan nyawa, hampir traveling ke surga. Iya, ada. Boleh nggak sih dibilang sih? Jangan dong. Nggak apa-apa gitu Boleh. aja udah. Gitu Pokoknya aja ya. Pemeran Goldie. Di sini akan ada aktor bernama Goldie yang akan membuat kalian semua kayak wow. Dan itu butuh perjuangan dari mereka berdua. Bertiga loh gitu. Iya, kan gue agak di belakang dikit kan. Kalian emang langsung berhadapan. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat, hanya jarak berapa meter. Oh, gue tahu nih. Tahu kan? Gue baru gak. Padahal nggak ada ya. Nggak ada. Waktu gua nulis, ini CGI kan? Ternyata Kita enggak. pun ini kayak ada. Nggak ada. Bang Oce udah bilang dari awal, tidak ada CGI ya. Tapi Bang Oce bilang ada akrilik. Wah, Goldie ini intimidating. Dia sangat intimidating. Lincah. Pendiam, lincah, tapi dingin. Albino. Iya, tapi ya dia baik hati lah. Cuman kita yang melihatnya harus kenalan jauh dulu baru bisa. Oh dia baik ya. Kalau untuk first impression tuh kita rada. Pinter sih. Kita respect banget sama Goldie. Nggak bisa bahasa Indonesia ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa melet-melet dong. Iya benar. Iya itu yang paling Oke. berkesan. Coba. Satu lagi apa Bang? Ada nggak scene yang paling berkesan, lucu atau susah? Yang saya ingat
first day of shooting, my first scene yang sama bareng kalian. Itu boleh cerita ya scene-nya dikit. Oke, ada kan mereka diikat nih. Terus ada tangga harus turun, terus ada satu yang harus loncat. Mereka kaki sama tangan diikat. Kita main sebagai kidnapper kan, kita galak gitu. Terus Bang Kevin pilih yang loncat, yang lompat. Dia harus jongkok dulu, terus dia loncat. Tapi pas dia jongkok, dia jatuh ke belakang, kepalanya jedot pintu metal, dong, kenceng banget. Saya pertama first thought ini, wah this guy is a comic genius. Dia bisa totalitas gitu. Terus habis itu, kok kayaknya beneran ya. Terus saya hampir mau break character, mau membantu dia gitu. Itu sih yang first day of shooting. Ternyata pas nikah ternyata dia bener. Dia beneran. Jadi dia tuh impro sampai selesai cut baru kayak gue sakit banget. Itu kocak sih. Itu lucu sih. Itu lucu dan totalitas sih. Ya. Gokil kayak gini. Itu pentangnya kedengeran Kenceng banget banget sampai sih, satu kenceng pun. banget. Banyak perubahannya, tapi esensi dari ceritanya tidak. Jadi kayak misalkan, jadi kalau misalnya di novelnya itu diculik, itu terbang pakai pesawat ke Kalimantan. Oh. Terus itu tambah, terus udah gitu itu pabriknya tuh di tambang batu bara. Iya. Ini fun fact ya, salah satu alasan saya mau join, maksudnya tertarik sama Si Paling Aktor karena di novel itu ada menyelamatkan Gilang itu mengendarai helikopter. Iya. Jadi kayak gue udah berpikir kayak gue siap banget dilatih menjadi pilot helikopter gitu. Sampai reading tuh kayak Bang Ocha kita kapan latihan? Kapan latihan helikopternya kayak sebentar Jor ini lagi diobrolin nih jadi atau enggak kayak oh ternyata enggak. Ya, itu salah satunya. Gitu. Tapi sebenarnya benang ceritanya tuh sama ya. Sama. Tapi kayak skalanya ya. Skalanya aja. Skalanya kita Disesuaikan. Betul. Kayaknya lebih puas nonton filmnya sih. Oh, Ya. ya. Karena mereka semua memberikan apa ya, memberikan performa yang sangat-sangat bagus. Gua nggak ngira sih. Itu next level sih, di above my expectation sebenarnya. Aduh, alhamdulillah. Keren banget. Tepuk tangan dulu buat kalian. Yuk, Tomanos yuk kita nonton bareng yuk. Oke, itu dia tadi MD Talk bareng kita cast dari film Si Paling Aktor. Jangan lupa nonton film Si Paling Aktor yang akan tayang di tanggal 30 Oktober 2025 di bioskop.